Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Nah, Bilal bin Rabah, sang muadzin Rasulullah SAW, memiliki sejarah hidup yang amat hebat dalam perjuangan akidah. Ya, sebuah kisah yang senantiasa diulang oleh zaman dan tidak membuat telinga manusia bosan untuk mendengarkannya. Nah, Bilal bin Rabah dilahirkan di daerah Sarah kira-kira 34 tahun sebelum hijrah dari seorang ayah yang dikenal dengan panggilan Rabbah. Nah, sedangkan ibunya dikenal dengan Hamamah. Hamamah ini adalah seorang budak wanita yang berkulit hitam yang tinggal di Mekah. Oleh karenanya, sebagian orang memanggilnya dengan nama Ibnu Sauda, yaitu anaknya budak hitam. Bilal tumbuh di Mekah dan ia adalah budak milik anak-anak yatim dari Bani Abdid Dar, di mana ayah mereka mewasiatkan mereka kepada Umayyah bin Khalaf yang merupakan salah seorang pemuka kafir Quraisy. Begitu muncul sinar agama baru di Mekah, ya, yaitu Islam, dan Rasulnya Muhammad SAW mengumandangkan kalimat tauhid, Bilal adalah salah seorang yang paling dahulu masuk dalam agama ini. Dia telah masuk Islam pada saat itu, tidak ada yang lain yang masuk Islam selain dia dan beberapa orang termasuk As-Sabiqun al-Awwalun. Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin, lalu Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir, dan ibunya Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi, dan Miqdad bin Al-Aswad. Bilal merasakan penderitaan yang ia rasakan akibat dari ulah kejahatan dari kafir Quraisy yang tidak dirasakan oleh orang lain. Nah, namun ia mampu bersabar seperti para sahabat yang lainnya. Adapun Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib memiliki keluarga dan kaum yang dapat melindungi mereka berdua, sedangkan para budak termasuk mustad'afin, yaitu orang-orang lemah, maka bangsa Quraisy dapat menyiksa mereka dengan sesenang hati mereka. Nah, kafir Quraisy hendak menjadikan orang-orang lemah tadi sebagai pelajaran bagi orang yang berani untuk mengaku masuk Islam. Nah, para orang-orang lama ini merasakan penyiksaan yang begitu hebat dari kafir Quraisy. Nah, Abu Jahal telah berlaku keji kepada Sumayyah. Abu Jahal berdiri di atas tubuh Sumayyah dengan mengucapkan sumpah serapah, lalu membunuhnya dengan menancapkan tombak pada tubuhnya yang masuk dari bagian bawah perutnya hingga tembus di punggungnya. Nah, Sumayyah menjadi wanita syahid pertama dalam Islam. Sedangkan para saudaranya yang lain termasuk Bilal bin Rabah terus-menerus mendapatkan penyiksaan dari bangsa Quraisy. Mereka bangsa Quraisy, jika matahari sudah berada pada puncaknya, langit terasa panas dan pasir kota Makkah sudah terasa melepuh. Nah, para kafir Quraisy ini melepaskan baju kaum muslimin yang lemah tadi, lalu memakaikan kepada mereka pakaian besi, lalu membakar mereka dengan sinar matahari yang begitu terik. Mereka juga mencambuk punggung kaum lemah tadi dengan cambuk, serta menyuruh mereka untuk menghina Nabi Muhammad SAW. Nah, jika penyiksaan dari kafir Quraisy ini terlalu parah, maka mereka akan mengikuti apa yang mereka inginkan. Bahkan mereka mau untuk menghina Rasulullah karena diperintah seperti itu oleh orang-orang kafir Quraisy. Padahal itu adalah hal yang tidak ingin mereka lakukan. Adapun yang menjadi penyiksa Bilal bin Rabah adalah Umayyah bin Khalaf dan para algojonya. Mereka mendera punggung Bilal dengan cambuk, namun tetap saja Bilal berkata, Ahadun ahad. Ya, mereka menimpakan batu-batu besar pada dada Bilal, namun tetap saja Bilal berkata, Ahadun ahad. Meski mereka sudah menyiksa dengan sekeras mungkin, namun tetap saja Bilal berkata, Ahadun ahad. Mereka berusaha mengingatkan Bilal kepada Lata wal Uzza, namun Bilal malah menyebut Allah dan Rasulnya. Mereka berkata kepada Bilal, katakan apa yang kami ucapkan. Maka Bilal menjawab, lisanku tidak dapat mengucapkannya. Maka sontak mereka menambahkan penyiksaan dan semakin gila dalam penganiayaannya. Umayyah bin Khalaf yang keterlaluan ini bila hendak menyiksa Bilal, maka ia akan mengikatkan sebuah tali besar di leher Bilal lalu menyerahkannya kepada orang-orang bodoh dan anak-anak.
Umayyah menyuruh mereka untuk membawa keliling Bilal ke seluruh perkampungan Makkah serta menariknya ke seluruh dataran yang ada di kota tersebut. Nah, Bilal merasakan penyiksaan di jalan Allah dan Rasulnya, dan ia selalu mendendangkan ucapannya berbunyi, Ahadun Ahad. Dia tidak pernah bosan mengulanginya dan tidak pernah berhenti mengucapkannya. Nah, Abu Bakar As-Siddiq pernah berniat untuk membeli Bilal dan Umayyah dari Umayyah bin Khalaf, lalu Umayyah meninggikan harganya dan ia menduga bahwa Abu Bakar tidak mampu untuk membayarnya. Namun Abu Bakar mampu membayarnya dengan 9 auqiyah dari emas. Umayyah berkata kepada Abu Bakar setelah perjanjian jual beli ini usai, "Kalau engkau tidak mau mengambil Bilal kecuali dengan 1 auqiyah emas saja, pasti sudah aku jual juga." Abu Bakar menjawab, "Jika engkau tidak mau menjualnya kecuali dengan 100 auqiyah, pasti aku akan tetap membelinya." Dan begitu Abu Bakar As-Siddiq memberitahukan Rasulullah bahwa dia telah membeli Bilal dan menyelamatkannya dari tangan penyiksa, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Libatkan aku dalam pembebasannya, wahai Abu Bakar." Nah, Abu Bakar lalu menjawab, "Aku telah membebaskannya, ya Rasulullah." Nah, begitu Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada nabinya untuk berhijrah ke Madinah, Bilal pun termasuk orang yang turut berhijrah ke sana. Bilal, Abu Bakar dan Amir bin Fihir tinggal di Madinah dalam satu rumah. Mereka semua terkena penyakit demam. Kebiasaan Bilal bin Rabah sudah terbebas dari penyakit demam, maka ia akan mengangkat suaranya dan mulai menyenandungkan bait puisi dengan suaranya yang merdu. Nah, Bilal akhirnya menetap di Yasrib atau Madinah yang jauh dari penyiksaan bangsa Quraisy. Ia mendedikasikan usianya kepada Nabi dan kekasihnya yaitu Muhammad SAW. Bilal senantiasa turut serta jika Rasulullah melakukan perjalanan, dan ia pun juga bersama Rasulullah tatkala beliau pulang. Ia melakukan sholat bersama Rasul, melaksanakan perang jika Rasul melakukannya, sehingga Bilal seolah menjadi bayang diri Rasulullah. Saat Rasulullah membangun masjidnya di Madinah dan azan mulai disyariatkan, maka Bilal adalah orang pertama yang menjadi muazin dalam Islam. Jika ia selesai mengumandangkan azan, maka ia akan berdiri di depan pintu rumah Rasulullah dan berkata, "Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah." Jika Rasulullah telah keluar dari kamarnya dan Bilal tidak melihat beliau datang, maka Bilal akan mengumandangkan iqamah. Ya. An-Najasyi, Raja Habasyah, pernah memberikan hadiah kepada Rasulullah dengan 3 tombak pendek yang merupakan barang berharga yang dimiliki oleh para raja. Rasul lalu mengambil salah satu dari tombak tadi, kemudian satunya lagi ia berikan kepada Ali bin Abi Thalib, dan satunya lagi ia berikan kepada Umar bin Khattab. Kemudian tombak yang diambil oleh Rasulullah untuk dirinya diberikan kepada Bilal. Maka tombak tersebut senantiasa dibawa oleh Bilal sepanjang hidupnya. Bilal selalu membawa tombak tadi pada setiap hari Idul Fitri dan Idul Adha. Ia juga membawanya saat sholat istisqa. Ia menempatkan tombak tersebut di hadapannya jika sholat tidak dilaksanakan di masjid. Nah, Bilal turut serta bersama Rasulullah dalam perang Badar. Ia menyaksikan sendiri dengan 2 mata kepalanya bagaimana Allah membuktikan janjinya, menolong tentaranya, dan ia menyaksikan banyak para kafir Quraisy tewas menemui ajalnya, padahal mereka tahu pernah menyiksa Bilal dengan amat keji. Ia juga melihat Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf mati tertebas pedang kaum muslimin, dan darah mereka mengucur karena tusukan tombak kaum muslimin. Nah, saat Rasulullah SAW memasuki kota Makkah untuk menaklukkannya, beliau didampingi oleh Bilal bin Rabah. Nah, saat Rasulullah SAW memasuki Ka'bah, beliau hanya didampingi oleh 3 orang saja. Mereka adalah Utsman bin Talha, sang pemegang kunci Ka'bah, Usamah bin Zaid, orang kesayangan Rasulullah dan anak dari orang kesayangan beliau, serta Bilal bin Rabah yang merupakan muazzin Rasulullah. Tatkala waktu zuhur telah tiba, banyak sekali manusia yang berada di sekeliling Rasulullah. Dan orang-orang kafir Quraisy yang baru masuk Islam secara sukarela atau terpaksa menyaksikan jumlah manusia yang sedemikian banyaknya. Pada saat itu Rasulullah memanggil Bilal bin Rabah. Beliau memerintahkan Bilal untuk naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan
kalimat tauhid. Maka Bilal pun melakukan perintah tersebut. Ia mengalunkan azan dengan suaranya yang keras. Maka ribuan leher manusia melihat ke arah Bilal. Ribuan lisan manusia yang mengikuti ucapan Bilal dengan hati yang khusyuk. Sedangkan mereka yang di dalam hatinya terdapat penyakit, merasakan adanya kedengkian dan kebencian yang membuat hati mereka menjadi tercabik-cabik. Nah, begitu Bilal mengucapkan kalimat berikut dalam azannya, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berkatalah Juwairiyah binti Abu Jahal, demi umurku, sungguh Allah SWT telah meninggikan sebuah sebutan namamu. Adapun salat, kami akan melakukannya. Akan tetapi demi Allah, kami tidak menyukai manusia yang pernah membunuh orang-orang yang kami cintai. Ayahnya Juwairiyah terbunuh pada perang Badar. Khalid bin Usaid berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberi kemurahan kepada bapakku sehingga ia tidak turut menyaksikan kejadian hari ini. Bapaknya Khalid telah mati 1 hari sebelum terjadinya penaklukan kota Makkah. Al-Haris binti Hisham berkata, celaka, andaikan aku sudah wafat sebelum aku melihat Bilal berada di atas Ka'bah. Nah, Al-Hakim bin Al-Ashal berkata, demi Allah, ini adalah musibah besar jika seorang budak Bani Jumah bersuara dari atas bangunan ini, yaitu Ka'bah. Dan bersama mereka terdapat Abu Sufyan bin Harb yang berkata, aku tidak akan mengatakan apapun, sebab kalau aku mengeluarkan satu kata saja dari mulutku, debu-debu ini akan menyampaikan ucapanku tersebut kepada Muhammad bin Abdullah. Bilal terus menjadi muazin Rasulullah selama hidupnya dan Rasulullah menjadi cinta kepada suara ini yang dahulunya pernah disiksa namun selalu mengatakan ahadun ahad. Nah, begitu Rasulullah kembali ke pangkuan Tuhannya, saat itu waktu sholat telah tiba. Maka berdirilah Bilal untuk mengumandangkan azan kepada manusia. Saat itu Nabi Muhammad SAW sudah dikafankan namun belum dikubur. Saat ia hendak mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ia secara tercekik dan suaranya tidak keluar dari kerongkongan, maka sontak semua kaum muslimin yang ada pada saat itu menangis. Dan mereka semua tenggelam dalam kesedihan. Kemudian setelah 3 hari sejak hari itu, Bilal kembali mengumandangkan azan. Namun setiap kali ia sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ia menangis dan menangislah semua orang yang mendengarnya. Pada saat itu Bilal meminta kepada Khalifah Abu Bakar untuk mengizinkannya agar tidak mengumandangkan azan terlebih dahulu karena ia merasa tidak sanggup untuk melakukannya. Bilal meminta izin kepada Khalifah Abu Bakar untuk turut dalam jihad di jalan Allah dan tinggal di negeri Syam untuk menghadapi musuh. Abu Bakar menjadi ragu dalam memberikan izin kepada Bilal. Maka Bilal pun berkata kepada Khalifah, jika engkau telah membeliku untuk kepentingan dirimu, maka tahanlah aku. Jika engkau telah memerdekakan aku, maka biarkanlah aku sesuai kehendak Allah yang telah membuatmu memerdekakan aku. Abu Bakar menjawab, demi Allah, aku tidak berniat membelimu, kecuali karena Allah. Aku tidak memerdekakanmu, kecuali di jalannya. Bilal berkata, aku tidak akan mengumandangkan azan untuk siapapun setelah Rasulullah wafat. Abu Bakar berkata, engkau berhak untuk itu. Nah, Bilal berangkat dari Madinah bersama utusan pertama pasukan muslimin dan ia tinggal di Daroya dekat dari Damaskus. Bilal masih tidak mau mengumandangkan azan sehingga Umar bin Khattab datang ke negeri Syam yang menjumpai Bilal setelah sekian lama tidak berjumpa. Umar amat rindu kepada Bilal dan amat hormat kepadanya, sehingga jika nama Abu Bakar disebut di depannya, maka Umar akan berkata, Abu Bakar adalah pemimpin kami dan dialah yang telah memerdekakan pemimpin kami. Pada saat itulah, para sahabat mendesak Bilal untuk mengumandangkan azan di hadapan Umar Al-Faruq. Begitu suara Bilal berkumandang, Umar serta-merta meneteskan air mata dan semua sahabat yang ada pada saat itu turut menangis, sehingga bulu janggut mereka menjadi basah oleh air mata. Bilal telah berhasil membangkitkan kerinduan mereka kepada Madinah. Itu adalah kisah tentang seorang sahabat bernama Bilal bin Rabah, bagaimana dulu dia adalah seorang budak, lalu berubah menjadi orang yang sangat tinggi derajatnya dalam Islam.
Nah, sekian dari kami, semoga kita bisa mengambil banyak manfaat dan hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.